Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Maria. Pada video kali ini, aku akan membahas materi mengenai pandangan sosial konsumen. Nah, di dalam materi pandangan sosial konsumen itu ada 4 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah pengaruh keluarga konsumen, yang kedua adalah pengaruh perkembangan sosial dan budaya, yang ketiga adalah pengaruh lingkungan kecil konsumen, dan yang keempat adalah pengaruh strata sosial konsumen. Nah, sebelum masuk ke pembahasan subbabnya, alangkah baiknya kita itu mengetahui terlebih dahulu apa itu pandangan sosial konsumen. Nah, pandangan sosial konsumen itu merupakan penilaian atau pendapat dari setiap individu di lingkungan yang akan saling mempengaruhi, membentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting terhadap suatu objek. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan subbab yang pertama, yaitu adalah pengaruh keluarga konsumen. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian keluarga. Tentu tidak asing lagi dengan keluarga. Keluarga itu didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang terikat oleh suatu hubungan. Contohnya hubungan perkawinan, adopsi, dan mereka itu tinggal di suatu tempat secara bersama-sama. Nah, di sini saya juga akan membahas ada dua alasan mengapa keluarga itu dikatakan penting untuk dipelajari dalam perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah ada beberapa barang dan jasa yang dibeli oleh seorang anggota atau individu di suatu keluarga itu membelikan sesuatu tersebut itu mengatasnamakan keluarga. Misalkan mereka membeli sebuah rumah untuk ditinggali secara bersama. Terus yang kedua itu adalah beberapa barang atau jasa dibeli oleh seorang anggota atau individu dalam keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh keluarga. Jadi ibaratnya tuh sebelum dia membeli sesuatu tersebut, dia itu bertanya terlebih dahulu kepada keluarganya apakah sebaiknya sesuatu itu dibeli atau tidak. Untuk subbab yang kedua yaitu adalah pengaruh perkembangan sosial budaya. Nah, untuk yang kedua itu saya akan membahas materi ini. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa yang dikatakan perkembangan sosial dan budaya. Nah, perkembangan sosial dan budaya itu merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial atau pola budaya dalam suatu masyarakat. Dan perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan juga sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada budaya, itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sifat abstrak. Nah, sifat abstrak itu seperti ide, gagasan, dan juga cita-cita. Dan yang kedua itu adalah bersifat konkret, yaitu perilaku, bahasa, dan juga materi. Selanjutnya saya akan membahas tentang subbab mengenai materi yang ketiga, yaitu pengaruh lingkungan kecil konsumen. Nah, di sini dikatakan bahwa bagian penting dari lingkungan adalah rangsangan fisik dan juga sosial yang diolah dan diciptakan oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen di dalam pada saat mereka membeli suatu produk. Nah, berdasarkan kedekatannya dengan konsumen, lingkungan sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lingkungan makro. Nah, lingkungan makro itu adalah lingkungan yang berada di luar konsumen, dan juga lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen. Dan untuk subbab yang terakhir, saya akan membahas materi mengenai tentang pengaruh strata sosial konsumen. Nah, istilah strata
stratifikasi berasal dari kata strata, dan stratum itu artinya adalah lapisan. Nah, karena itu stratifikasi sosial sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Pengertian dari stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat atau mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di dalam pasar. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat strata sosial itu menurut seorang ahli, yaitu Sujono Sukanto. Nah, sifatnya yang pertama itu adalah stratifikasi sosial tertutup, yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka, dan yang ketiga itu adalah stratifikasi sosial campuran. Nah, pembahasan terakhir dari bab ini yaitu adalah wujud nyata dari stratifikasi sosial. Nah, yang pertama itu adalah kelas sosial atas. Nah, kelas sosial atas ini diduduki oleh konsumen yang hidupnya berkecukupan, memiliki banyak uang dan juga jabatan. Nah, untuk kelas sosial menengah ini biasanya diduduki oleh konsumen yang hidupnya berkecukupan namun masih sedang-sedang begitu, tidak terlalu mewah. Dan untuk kelas sosial bawah itu diduduki oleh konsumen yang kurang mampu dan hidupnya itu berkekurangan. Oke guys, demikian pembahasan untuk subbab ini. Terima kasih.